Jadi lu lah yang pertama kali kalau bisa gue katakan bekerja di dalam keluarga. Bener apa enggak? Ya. Setelah kuliah, sambil kuliah, lalu kuliah lulus, jadilah kau si SH itu kan? Jadilah, iya. Dan gak pernah kepake dari dapat sarjana hiburan. Sarjana hiburan akhirnya dari dapat sampai pokoknya udah bener-bener sebagai seorang SH official nggak pernah kepake. Tapi pasti logika lo logika hukum dalam menangani apapun juga. Lo kerasa nggak? Kerasa. Tapi makanya itu gue sangat berhati-hati, apalagi dengan sekarang ada undang-undang itu. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Kalau Bang Hotman selalu bilang gue tuh katanya terlalu banyak perhitungan gitu. Kalau Abang kan orangnya berani gitu ya. Ya itu karena gue tidak mau misalnya sampai minta jam by choi gitu. Ibaratnya melakukan sesuatu yang mungkin secara of course kalau intentionally sih pasti kita nggak mau dong melanggar hukum dan segala macam. Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak nggak sadarin. Nah itu gue benar-benar termasuk orang yang orang bilang parno apa tapi gue amat sangat waspada lah gitu. Itu sifat anak lo yang anak pertama kalau menurut gue. Betul. Nggak mau kau bikin masalah buat keluarga. Nanti repot mama bapak, nanti adik-adik ikut. Lo termasuk yang orang tuanya suka ngomong gitu nggak ya? Hati-hati ya, kau jadi contoh buat adik, jaga adik, jaga adik. Mungkin alam bawah sadar ya udah, akhirnya ya gitu. Akhirnya pada saat besar ya memang lo harus selalu menjadi good example. Tapi gue percaya sih bahwa nggak tahu ya anak berapapun, tapi maksudnya mungkin kebetulan lo anak pertama sih enggak ya? Pertama. You are? Yes. Oh oke. Nah mungkin karena anak pertama kayak lo selalu ditambah orang Batak kali ya, kayak mama Batak, I don't know suku lain, tapi orang Batak tuh biasanya memang selalu mereka bilang anak pertama tuh harus menjadi good example, the leader in the family buat the siblings gitu. Iya, dan itu walaupun in a way bagus ya. Iya. Tapi kenapa jadi gue yang curhat nih kan acara gue ya? Kan diskusi. Tapi dalam kenyataan hidup ya kalau gue lihat ya, tambah tua nih gue kadang-kadang tuh suka terngiang-ngiang gitu. Misalnya adik gue ada apa-apa tuh, we will drop everything. And then, oke, gimana? Mana? Kakak mau beresin yang mana nih? Apa nih gitu. Padahal mereka udah punya keluarga juga, udah punya tanggung jawab juga kali ya. Ya walaupun mereka tetap nanya sih. Adik lu nanya nggak? Adik gue nanya mulu. Oh enggak. Kalau gue sama adik gue yang cewek kan karena kita memang bener-bener kerja tiap hari sama-sama kan. Like everyday apartment juga atas bawah gitu. Misalnya gue unit berapa, dia unit berapa. Bener-bener sedekat itu. Tapi kalau yang cowok enggak. Karena dari segi karir juga adik gue yang cowok itu dia rapper, dia kemarin tinju, jadi emang bener-bener beda sama gue gitu. Dan ya gue ada emak lah gitu, jadi dari segi konten apa segala macam emang bener-bener beda gitu. Ya cewek sama si Nana udah berkeluarga ya? Nana udah berkeluarga. Ya jadi sama-sama mama-mama lah ya ibaratnya. Sama-sama mama, lakinya pun sama-sama orang Bulelang ya kan gitu. Jadi ya banyak yang bisa diobrolin gitu. Oke. Dan bekerja dalam satu bidang karena she's your manager ya? Nah tapi sampai dengan sekarang udah dewasa ini lu tetap merasa nggak ada beban sebagai si kakak itu? Mungkin ya sebenarnya tapi memang gue tuh orangnya kayaknya I don't know, mungkin karena dari kecil itu I get everything I want itu I know exactly that sometimes I have to work pretty hard gitu. Jadi I can say most of the things that I get in my life of course by God's grace, tapi not come easy. Jadi gue tuh orang yang memang harus dapet sih. Tapi kan ada orang yang tiba-tiba kayak dulu gini deh, zaman gadis sampul deh dah. Lu pernah daftar? Ya daftar dong. Dan udah pasti nggak boro-boro. Unggulan pun nggak mau. Tapi gue suka amazed sama orang misalnya gini. Aku nggak niat loh jadi gadis sampul. There's nothing wrong with this ya. Nggak. Iya. Aku ngerti iya kan? Ya, aku nggak taunya dikirimin mama. Terus tiba-tiba masuk. Aku kirim sendiri loh. Aku foto sendiri. Sampai gue inget banget ya Tuhan ya. As Jesus Christ, my witness sih gue nggak nambah-nambah ya. Jadi gue inget banget besok tuh hari terakhir teman kan kita dulu gitu ya. Kirim gadis sampul. Ya gue kan ngerasa gue nggak mungkin dapat. Tapi gue pengen. Gue tuh pede gitu loh. Cuma daripada teman gue bilang, lu yakin gitu. Ya udah akhirnya gue diem-diem. Dan gue nggak mau kayak, lu nggak dapet ya gitu kalau sama-sama ngirim kan. Jadi gue diem-diem dah. Gue foto lah. Gue inget banget. Gue foto deket pasar tuh ya studio. Kan dulu cuma ada studio Fujifilm kan deh. Datang lah gue ke situ ngangkot ya kan say gitu. Datang udahlah jerawatan ya Bo. Terus udah gitu, karena tinggal besok ngirimnya. Studionya itu lampunya mati satu dah. Ya kan sedih udah dibilang sama dia, Mbak ini lampunya mati satu. Gak apa-apa mas, karena udah tinggal besok. Ya mungkin kalau Cutari, Luna Maya gak apa-apa mau studio. Ya
yang ada lampunya kan mati setengah. Jadi kan nggak terang. Jadi itu bekas jerawat udah kelihatan semua. Ini bagaimana dah? Kan dulu samping, dari depan, seluruh badan kan gitu. Akhirnya gue kirimin juga. Ya udahlah gitu kan, ya tulus mencoba walaupun berharap banget. Terus akhirnya kan keluar tuh unggulan pertama gitu. Temen gue beli satu majalah gadis tuh dulu bareng-bareng gitu kan. Gue sih sosok diam, gue ngapain lu ngecekin, orang gue mau ngirim, gue ngeliat aja, gue gak dapet lagi. Ya menurut lo. Dan dulu, gitu, dulu tuh kalau salah pengumumannya tuh dalam 2 edisi ya. Edisi pertama ada 30 dulu. Baru 30 lagi. Iya, kita beli lagi mau nggak mau. Gue masih berharap dong, paling nggak mungkin ngintip lagi dong. Iya, 30 unggulan berikutnya kali ya. Tetap juga dong, nggak dapat. Nggak ada. Ya udahlah ya. Temen lu tapi ada yang dapat yang kirim? Temen gue tuh nggak, kakak kelas gue ada. Oh, ada yang cantik. Tapi lu main nggak sama kakak kelas lo? Ya enggak dong, jelas dong. Oh ya itu maksudnya. Kan katanya orang kita itu we are who we hang out with. Lu salah gaul berarti. Salah gaul. Gaulnya harus sama dia. Kalau sama dia mungkin dulu masuk gue tuh suka, gue tuh dulu orang tuh selalu ngeliat gue tuh nggak, orang selalu ngeliat kan gue tuh pede gitu ya. Padahal sebenarnya di balik kepedean gue tuh suka nggak pede, ngerti gak dah? Jadi kalau misalnya bergaul sama yang zaman dulu tuh kan kayak ada bule-bule cakep-cakep banget, kaya banget. Gue tuh nggak pede, kayak ngerasa nggak ada sense of belonging ke sana gitu. Makanya gue selalu hadir dengan komedi, kelucuan gue. Gue tuh tahu bahwa gue tuh bukan si bunga dalam pergaulan, tapi gue tuh selalu menjadi badut dalam pergaulannya. So wherever I go, I can bring laughter and joy gitu loh. Dan lu senang melakukan itu? Seneng, dan ternyata pada akhirnya kan memang sekarang menjadi karakter kan, maksudnya kan jadi pelawak apa segala macam kan gitu. Cuma ya back then kan pasti, kalau sekarang kan kita we are secure already with our value karena we've been through many things. Cuma kan back then ya orang menghujat, orang membuli, orang apa segala macam, lempar tai ke muka lo ya kan, dan lo belum tahu siapa diri lo belum firm dengan who you are in Christ mungkin kalau bahasa gitu ya, karena kami satu Christian iman. Ya satu iman gitu. Tapi kan back then ya ada masa-masa menangis apa segala macam, tapi actually it sharpen, it shape your character kan gitu. Oke gini, kalau gue boleh nanya, bagian tubuh, walaupun kami sekarang sudah sangat memahami katakanlah ya our identity, kita tahu purpose kita, walaupun setiap hari masih ada struggle. Tapi kalau lu bisa inget bagian tubuh lo yang mana, yang dari dulu lu pengen ubah, kenapa sih punya dia bisa begitu? Gue nggak bisa. I start first ya kalau boleh. Lu apa? Paha. What's wrong with your paha sih? Perspektif, I can't even see it from my perspective. What's wrong with your paha? Paha gue itu selalu dibilang gede. Jadi kalau misalnya pakai jeans tuh, nah ini sebenarnya menurut gue salah lahir zamannya. Zaman dulu kan zaman yang pinggul tuh jeansnya. Jadi biarpun gue di sininya size kecil, 28, di bawah harus 32. 32 nyarinya harus di departemennya laki. Pas yang laki nanti itunya juga ikut lebar. Gitu. Pinggang kegedean tapi setelah pinggul ini ke bawah ikut lebar juga. Jadi gue susah nyari baju. Jadi dulu gue berpikir bahwa jelek banget ya gue tuh, paha gue gede. Pokoknya gue pengen gimana ya gimana paha apa pinggul dah? Paha. Oh paha. Oh wow. Oke. Selalu paha. I didn't know that. Oke. Kalau gue tuh selalu envy dengan orang yang, jadi gue tuh kan dari SMP tuh jerawatan ya, maksudnya kayak udah oily skin apa segala macam. Jadi gue tuh ngerasa gini, ada dua yang mungkin gue pengen rubah. Misalnya kayak satu, ada orang nggak pernah cuci muka pun gue rasa makan coklat, makan keju, emang nggak pernah jerawatan aja, emang kayak udah aja gitu kan. Nah terus gue tuh ngerasa kayak ikutan noni Jakarta. Emang gue juga gak tau malu juga. Lu ikut noni Jakarta juga? Lu you name it deh, apa yang gue kirim foto? Karena gue dari kecil pengen jadi artis. Pengen jadi artis dari kecil. Jadi apa noni Jakarta, gue kan dari sampul tuh udah gagal. Noni Jakarta gue hajar, gagal juga dong. Mode gue gak sempat. Mode tuh kayak di atas gue, mode gue gak sempat. Kawanku ya gak sih, tapi kayak gak di sampul gue yang pengen banget dulu gitu. Terus udah gitu, ya mungkin kalau pengen dirubah back then adalah ya itu, gue tuh pengen punya kulit yang lebih gak sensitif. Kulit gue tuh very sensitif gitu. Cuma ternyata kan ya akhirnya pada saat melewati, ya dulu pernah dibully dan segala macam lah pasti gitu ya. Tapi pada saat sekarang justru ini kan eranya dimana kalau lo berdamai dengan kekurangan lo, justru kayak sekarang kayak kemarin deh gue kena kamera wartawan gitu katanya. Can you imagine kalau misalnya gue udah belum berdamai dengan diri gue, itu kan ibaratnya kayak orang bilang kena mental bisa kena mental kan dah. Tapi karena maksud gini, orang bilang, "Kak, lu malu gak sih pas kena kamera wartawan?" Enggak, karena emang gue udah tahu bahwa emang gue itu kekurangannya adalah gue tuh kekurangannya adalah wajah gue tuh gampang banget berminyak dan gampang banget jerawatan. Dan gue udah tahu bahwa ya udah gue udah comes with one whole package dengan kemampuan gue pinter ngomong, gue pinter on the spot, gue bisa spontan, bisa ngelucu. Ya berarti emang Tuhan udah paketan nih ngasih gue. Of course lah, there was time gue kayak Tuhan protes, tapi pada akhirnya sekarang I try to focus with things yang Tuhan kasih yang positif. Nah terus in the same time gue juga mikir,
daripada gue dulu complaining apa segala macam sama Tuhan, akhirnya dengan ada si kamera wartawan apalah yang tiba-tiba viral itu gue bikin konten dan gue kontenin, jadi gue kontenin, jadi gue cerita bagaimana bahwa artis tuh bukan Barbie, we are not a doll, we are human, we have texture, we have flaws, kami tuh juga pakai filter untuk bisa dapat kulit yang bagus, and there's nothing wrong with that, as long as lu tahu bahwa emang lo human, lu punya karakter yang kulit yang berbeda dengan misalnya lo ngelihat misalnya let's say lo melihat boneka gitu. Nah akhirnya gue bikin tuh kayak di TikTok segala macam hashtag pejuang kulit sehat. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Gitu. Nah akhirnya gue bikin tuh kayak di TikTok segala macam hashtag pejuang kulit sehat. Justru ada dapet hashtagnya. Iya, terus gue cerita gini-gini perjalanan gue dulu jerawatan, apalah gue melewati segala macam. Ternyata banyak orang yang relate kan. Wah gila, artis juga ternyata, ya iyalah artis juga manusia. Nah gue membuka itu di TikTok gitu, dan malah banyak dapat produk gitu. Yang maksudnya kayak, ya, jadi akhirnya masuk konten, masuk produk apa segala macam. Jadi menurut gue di era sekarang ya beda sama dulu ya, karena kalau dulu tuh nggak bisa begitu. Era sekarang kan it's more diversity, more openness. Ya kan. Iya, kalau dulu nggak bisa. Openness terlalu open kan. Iya betul. Tapi dulu nggak bisa. Dulu lu casting aja, gue inget kalau lu cantik pun tapi kulitnya coklat kayak kita berdua, orang pasti akan bilang coba suntik putih deh, coba lu pakai lulur deh. Right? Kalau sekarang lu pakai batu sprit juga nggak bisa. Bawaan. Gue nggak mau putih gitu. Gue juga nggak mau putih. Iya kan, gue nggak mau putih gitu. Dan gak harus putih gitu, maksudnya gue juga bingung kayak maksudnya, tapi ada loh cowok-cowok yang masih kayak misalnya ngomong, dan ini public figure kayak misalnya ngomong gini, jelek kau, hitam kulit kau gitu, misalnya ngomong gitu ya. Terus gue mikir anjir, ada ya masih orang tuh berpikir bahwa memang stereotip perempuan cantik tuh harus putih, rambutnya lurus, harus begini. Padahal sebenarnya menurut gue sekarang kayak orang misalnya yang keriting, yang apa, as long as you make peace with your weakness or whoever you are, lu bisa bikin konten dan lu bisa inspiring orang kan. You can carry yourself gracefully. Iya. Gak ada alasan orang untuk menolak lo. Kenapa juga harus bening sih? Emang gue ubur-ubur? Emang gue akuarium habis cuci. Kecuali ini ya, maksudnya gini, ini gue kan zaman sekarang kan semua orang kan embrace dengan segala sesuatu yang dia punya ya. Cuma gue kadang-kadang gini, nggak tahu ya, ini kita bisa berbeda. It's just my opinion. Misalnya kan sekarang juga ada, let's say big is beautiful. I totally agree bahwa beauty comes within so many shapes. Cuma gini, jangan sampai bahwa dijustifikasi bahwa kalau lo, mohon maaf banget, kalau lo big, gemuk, you're overweight, and then lo bilang memang you are beautiful. Yeah. Tapi one thing that you have to make sure bahwa kamu sehat apa enggak. Yeah. Jangan ini menjadi bawa campaign bahwa lo nggak apa-apa, stay with that. Karena gue juga pernah gemuk, pernah gede, pernah dibully dulu, so many things in comedy. Gue berusaha nurunin berat badan, kenapa? Karena gue tahu bukan berarti yang kurus gak ada penyakit juga ya, Bo. Tapi kan takutnya, ya jadi lebih bukan karena cantik apa enggaknya, sehat atau enggaknya. Gitu. Iya, karena yang kurus juga mau dibilang kayak apa? Ya, kolesterol juga kadang tinggi, yang kurus juga bisa kan? Diabetes juga kurus bisa loh, ya, banyak. Yang dibilang diabetes kering itu kan rata-rata kan karena kurus. Oke, jadi lo masuklah dunia entertainment ini, si penyiar itu, and then masuklah ke dunia konten justru karena lo menyadari kekurangan lo, and you make a story out of it. Dimana zaman sekarang itu orang seneng dengan segala sesuatu yang berbentuk storytelling. Iya, betul. Dan sebagai broadcaster, kita punya sejarah broadcaster, kita bisa mengolah cerita seperti itu. What was your big break menurut lo yang sekarang membuat nama lo melambung ini? Apakah YouTube konten lo dengan podcast ini? Karena sebelum-sebelumnya I know you already had TV programs ya. Tapi kan ya banyak juga teman-teman kita yang punya TV program yang lebih meledak gitu loh, Mel. Atau konsistensimu?
excuse me. Kalau konsistensi itu pasti ya, karena gue selalu pastor gue di gereja tuh di JPCC, Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang, dan menurut gue ini bener banget, bahwa skill itu bisa membawa lo pada satu titik, tapi karakter yang bisa membuat lo bertahan. Karena kita lihat banyak orang yang skillful gak bisa bertahan. Apa yang membuat orang ini bisa bertahan? Dan gue kemarin ketemu sama teman podcaster kita juga, Deddy Corbuzier. Kita ngebahas lah, teman kita dulu tuh ada yang very good looking. Back then, kalau sekarang kayaknya hampir semua orang good looking, karena kan sorry ya, klinik operasi tuh biasa sekali sekarang. Back then tuh orang cakep tuh bisa dihitung lah gitu. Jadi kalau nya udah bener-bener cakep, bahasa Inggrisnya casis, tapi career wise ternyata nggak, menurut pandangan kita berdua ya. Ini bukan menjelekkan dah, tapi kayak kita mikir apa sebenarnya gitu, yang what it takes gitu untuk bisa dapat formulanya. Kita berusaha untuk pikirin gitu, karena ini orang cakep iya, pinter iya, bahasa Inggris cacis iya, apa ya gitu. Ternyata ya si Dedi, kita sempat diam terus, Dedi bilang ya ternyata cakep aja nggak cukup. Bener sih gitu, memang cakep aja nggak cukup, skillful aja nggak cukup. Menurut gue sih yang bisa bikin lo bertahan kayak lu sekarang, lo tuh mau lagi mulai podcast, deketin teman-teman artis yang mungkin lo kadang-kadang juga pasti pernah deh sekali dua kali dicuekin. Grit ya, ketahanan menurut gue. Dan lo mau nurunin siap. Kalau lo mikir gue Sofina Vita, ngapain gue ngubungin lo yang gue juga artis duluan, lo gak akan kemana-mana ya kan. So kemampuan untuk bisa beradaptasi menurut gue itu penting. Kayak sekarang anak-anak TikTok yang kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Yang kayak dude zaman lo masih main kelereng gue udah ngetop sih gitu. Kelereng masih pakai Mami Popo saya dia. Iya kan. Tapi kalau kita terus bergerak di bagian itu, we're not going anywhere. Ya kita berusaha berkolaborasi. Sampai gue tuh gini dah, apa sih kayak dulu awal TikTok ya, gue tuh gini, kok gue gak bagus-bagus sih viewers gue belajar tuh, gue nanyain tiap orang. Lu pernah dapet saat dimana viewers? YouTube deh, kita start dari YouTube ya. YouTube gue mulai awal-awal, kan gue tuh start ya tahun berapa? Aduh I forgot sih dah, tapi with your talk show, your podcast. Iya, gue lupa sih to be exact kapan, tapi gue inget YouTube tuh gue mulai dari kamera sendirian, megang sendirian. Jadi kayak misalnya gue syuting sama lo berdua, yes, kayak Soleh, gitu. Jadi makanya kalau dilihat di awal-awal YouTube gue itu banyak goyang-goyang. Karena kalau orangnya kayak kita berdua yang ngomongnya panjang, tangan gue udah tremor cuy. Karena nggak punya kameramen. Yang punya ilmu itu cuma Soleh. Oh Soleh gitu bisa? Handphone lagi, mending kamera. Handphone lu pernah nggak diwawancarain? Handphone, jadi kalau misalnya ada yang, iya gitu ya Mel, iya. Gitu, gila lo emang ya. Emang agak lain ya anak itu ya. Tapi itu satu, terus gue belajar, gue ketemu Boy William. Menurut gue dia otaknya tuh Cina banget. Ini bukan ini ya. Dalam arti baik Cina ya. Dalam arti dagang. Oh, Chinese man, most of them menurut gue tuh bener-bener intuisi dagang. Otaknya intuisi bisnisnya pintar sekali, gue harus akuin. Jadi gue belajar, dia nggak pelit ilmu dah. Gue belajar apa sih Boy, gue harus gimana? Kak, lu nggak bisa berpegang, you have always to be the leader. Karena yang namanya employee always comes and go. Kan dia bagus tuh cara pengambilannya. Gimana caranya? Nggak bisa lu serahin ke pegawai lo ajarin dia. Harus ngambil lagi nih, apa ini, pokoknya dia ngajarin. Karena konsep visinya ada di kita. Ada di kita kan visionernya, mereka kan ibaratnya menjalankan, eksekutor. Kadang-kadang bisa berbeda kan. Di YouTube gue belajar, gue deketin, Deddy Corbuzier gue ketemu, gue nanya, Dad gimana sih Deddy? Dulu kan podcast, siapa yang mau nonton podcast? Dulu nih Deddy awal-awal podcast, kan Bintaro tuh dah. Gue mikir gini, siapa yang mau datang ke Bintaro sejauh ini gak dibayar? Dude, akhirnya sekarang orang jauh-jauh juga datang ke podcast artis kan, karena emang eranya lagi begitu kan gitu. Terus TikTok juga, gue dari si tiktoker baru gue belajar apa sih, ada namanya hook. Jadi di video awal itu lu harus bisa ngehook mereka untuk bisa berhenti di video lo. Gue belajar, gue breakdown apa ya. Lo harus punya niche, harus punya ini, apa niche gue ngebahas apa, gue cari tahu lah, ngedrill. Jadi yang menurut gue ya itu udah dua ya, lo harus punya grit, ketahanan, nggak menyerah di tengah jalan, karena banyak yang akhirnya menyerah di tengah jalan, cause this is a freaking hard industry. Ini kalau lo nggak punya, kalau gue nggak punya Yesus, gue kelar hidup gue mental breakdown. Ya lo bisa dikatain, lo dibully apa, dan lo mulai compare diri lo, kemajuan lo, achievement lo, udah lo kelar pasti gitu. Kelar, digiles pasti lo, makanya lo harus punya support system dan value yang benar kalau lo mau masuk ke dunia ini, ke industri ini. Dan yang kedua ya itu balik lagi tadi, kemampuan untuk beradaptasi gitu. Sekarang lagi eranya apa ya, kita harus bisa ngikutin gitu. Tapi tuh nggak ada capeknya tuh Mel, maksudnya untuk ngikutin kayak gitu kan capek ya, capung banget loh maksudnya. Oke, apa nih yang lagi tren? Oh siapa ini? Oh si ini habis ketangkap, tunggu bisa nggak ya gue ajak dia wawancara atau apa? Pasti kan lo every day your mind is ticking. When do you sleep?
Karena kan kita harus mikir terus kontennya apa, ini apa segala macam. Nah makanya kalau kayak gini ke Bali ya kan, misalnya besok kerja nih, gue ngambil nih Sehari sebelumnya. Buat apa sih? Bengong. Siapa yang seinget lo, tamu lo yang jadi big break buat podcast Melanie Ricardo pertama kali? Wow, it's a very good question. Tapi gue selalu percaya gini, the opportunity it always comes only one. Lu you take it or leave it. Ya kalau ditolak juga nggak apa-apa lah. Gue approach dia. Nah akhirnya tiba-tiba kelar di Trans TV, gue kelar dong Habis lah studio kau itu. Habis lah, gue gak ada studio. Masa gue gini, mau ngapain Kamel? Ada syuting di Trans TV? Enggak, gue mau nebeng di studio lo kan. Tapi again emang dalam setiap musim pertolongan Tuhan selalu ada aja ya, Dak.